عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل المؤمنون إخوة وزادهم بالتعاون والإخلاص القوة. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني في الله، إخواني في الدين, saudaraku dalam syakidah, kembali kita berjumpa dalam siaran Da'i TV Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas akan memberikan tausiah kepada kita bersama sebagai alat untuk kemaslahatan dan keselamatan kita. Di dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua, bahkan pribadi saya, agar selalu memperbanyak kesyukuran atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena dengan syukurnya atas nikmat pemberian Allah, sekecil apapun, apalagi yang besar, kita merasa syukur terhadap pemberiannya, maka jelas Allah akan menambah terhadap nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau sebaliknya kita malah tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah, sudah banyak malah kufur, engkar, tidak ingat kepada Allah, apalagi tidak punya, tambah lagi dengan kekufuran, dengan keangkuhan. Na'udzubillah. Itu apa yang akan terjadi? Inna azabi lasyadid. Tunggu azab saya, kata Allah, akan datang menimpa kamu dengan azab yang pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu marilah kita selalu memperbanyak syukur atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di dalam kehidupan yang sesaat dan sementara ini, ayolah kita untuk banyak memperbanyak salawat, salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat di sini, apalagi di akhirat nanti, kita akan dan sangat menunggu syafaat beliau. Dengan apa? Salawat yang selalu kita lantunkan dan kita jadikan sebagai amalan dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, dalam kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema, tolong menolong dalam kebaikan. Kita banyak melihat saudara-saudara kita yang kita anggap hebat dan memiliki keistimewaan dan memiliki kelebihan, tapi di manakah di antara saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang paling bagus, di antara orang yang bagus? Di mana? Ada yang bagus dengan solatnya, yang selalu dia jaga, yang 5 waktu dia dirikan, bahkan ditambah dengan nawafilnya. Belum lagi ada saudara kita yang banyak memberikan zakat, infak, sedekah dan segalanya, bertabur di mana-mana. Dia teliti terhadap fakir dan miskin, anak yatim, duafa,
peduli. Subhanallah, kebajikan manusia ini sungguh mulia di depan Allah. Ada yang asyik dengan zikirnya, zikir, i'tikafnya, tahajudnya, puasa sunnahnya. Subhanallah, alangkah dekatnya hamba Allah ini kepada sang Khaliqnya. Ada yang mulia dengan keilmuannya, intelektualnya, dengan titel yang bertubi-tubi. Dengan itu dia akan dipuji oleh manusia sebagai bintang favorit dalam kehidupan. Dengan ilmunya dia pun beramalkannya. Subhanallah, manusia ini adalah manusia yang baik. Sehingga dengan bentuk amal ibadat yang diperbuat oleh manusia, dengan itulah dia akan mendapatkan julukan, yaitu terhadap kebajikan. Tapi ingat wahai saudaraku, Allah nyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Orang-orang yang beriman itu diperintahkan Allah yang pertama, ruku'. Jangan congkak dalam kehidupan ruku'. Tundukkan kepala. Setelah itu wasjudu, sujudlah kamu. Karena sujud itu adalah hal yang sangat berat untuk dikerjakan kecuali bagi orang yang beriman. Setelah itu wa'budu rabbakum, sembah Tuhan kamu. Agungkan Tuhanmu, jangan agungkan hartamu, jangan agungkan jabatanmu, jangan agungkan keintelektualanmu, tapi agungkan Allah, sembah Allah. Setelah kau kerjakan yang tiga ini, rukuk, sujud, kau sembah Allah sebagai Tuhanmu, bukan cukup di situ saja, itu adalah sebagai kepribadianmu kepada Sang Pencipta. Bukan kita disuruh hanya ibadah saja dengan solat tahajudmu, nawafilmu, dan sedekahmu. Bukan sampai situ saja. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Setelah itu, kerjakanlah kebajikan. Kata Allah. Itu perintah bagi kita. Setelah kita kerjakan terhadap kewajiban, maka kerjakanlah, kata Allah, yaitu kebajikan kepada orang lain. Apabila hal-hal ini sudah kita kerjakan, apabila hal-hal ini sudah kita jaga, maka apa kata Allah? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan lewat itu kamu akan menjadi manusia yang beruntung. Ikhwani fillah, sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu saling menolong, tolong menolong. Tapi ingat, tolong menolongnya 'alal birri wat taqwa, terhadap berbuat kebajikan dan meningkatkan ketakwaan. Saling menolong, saling mengingatkan. Ada saudaramu perlu untuk dibantu, bantu dalam kebajikan. Ada saudaramu mau terperosok dalam kejahatan, tegur dia agar dia bertambah ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong menolong terhadap jalan dosa, juga dalam permusuhan.
Ini kadang-kadang konsep ayat ini kita balik. Begitu ada kemaksiatan, malah banyak yang mendekking di belakang, yang mendukung di belakang, yang menjaga di belakang. Begitu ada untuk menyuruh kebajikan, semua pangku tangan. Inikah yang dianjurkan oleh Allah? Inikah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita? Padahal kita adalah ingin menjadi hambanya yang beriman. Wattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Jangan kamu main-main terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah mempunyai iqab yang sangat pedih. Andaikan dua perihal ini kita abaikan, kita lihat di daerah kita ini pada lawas yang kita cintai, di daerah ataupun kampung kita yang sangat kita banggakan, ada di situ kejahatan, kita tutup mata seolah-olah tak melihat. Ada kemaksiatan, seolah-olah tak mendengar. Dia abaikan. Ingat, Allah menyatakan innallaha syadidul iqab. Di situ ada wadah untuk kebajikan. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Di sinilah kita ladangnya untuk menaburkan kebajikan-kebajikan, untuk tolong dan menolong sesama kita ikhwan. Di sini dibutuhkan kita. Ikhwani billah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Hakim dan Tabrani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Rasulullah menyatakan, barang siapa di antara kita yang tidak peduli terhadap perkara saudaranya yang Islam, tidak peduli, ada saudaranya yang butuh dibantu, ada fakir miskin yang butuh dipedulikan, ada anak yang piatu yang perlu untuk dikasihan, tapi dia tidak mempedulikan. Hanya yang dia pikirkan ibadahnya pribadi, zikirnya, hanya pribadinya yang dia pikirkan. Tapi sesama kita ikhwan al-muslimin dia abaikan. Apa kata Rasulullah? Falaysa minhum. Manusia yang seperti ini, yang tidak peduli dengan sesama, maka dia bukan kategori orang yang Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu ancaman yang diberikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pentingnya kita saling mempedulikan antara satu dengan yang lain. Karena satu dengan yang lain itu adalah saling mengisi, yang mewujudkan hiasan dalam kehidupan, sehingga indahlah kehidupan kita. Tidak akan kita dapatkan kesenangan kalau kita hanya hidup sendirian dalam kehidupan. Tapi ingat, wahai saudara, banyak kita lihat bahwa pada saat ini, apalagi di zaman-zaman COVID-19 ini, ada yang suka membantu sesama kita, apalagi sesama muslim, ataupun di hal-hal momen-momen yang lain. Tapi ingat, wahai saudara, jangan ada prinsip di belakang daripada pemberian, di belakang daripada dukungan, tolongan, ternyata ada sesuatu yang diharapkan dari orang itu. Itu diancam oleh Rasulullah SAW. Artinya kita di dalam memberikan, dalam menolong, haruslah kita tanamkan yaitu sifat ketulusan, limardhatillah, untuk meminta ridhonya Allah. Jangan kita mengharapkan imbalan terhadap apa yang sudah kita berikan, apalagi menentukan suatu imbalan daripada yang sudah kita berikan.
dalam pertolongan sesama kita, ikhwan. Itu tercela perbuatan hal seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Nabi SAW, "Man syafa'a syafa'atan li ahad," barang siapa yang memberi bantuan terhadap orang dengan satu bantuan, fa'udiya lahu hadiyatan alaih, setelah dia terbantu oleh saudaranya, ditolong oleh saudaranya, maka orang yang telah dibantu, dia pun merasa sudah dibantu, memberikan imbalan jasa kepada orang yang telah membantu sebentuk hadiah, pemberian. Faqabbalaha, maka orang yang membantu pun menerima bantuan imbalan yang telah diberikan oleh orang yang telah terbantu. Faqad ata baban aziman minal kabair. Orang yang menerima hadiah itu, kata Rasulullah, dia telah mendatangi pintu yang besar daripada pintu dosa besar. Subhanallah. Itulah pentingnya kita dalam tolong menolong itu, butuh keikhlasan. Bukan mengharapkan sesuatu di belakang daripada bantuan. Kenapa? Allah sayang sama kita. Sayang apa? Jangan sampai dunia ini yang kita nikmati terhadap bantuan yang sudah kita ikhlaskan. Karena kalau kita dapatkan dan kita terima pemberian hadiah daripada orang yang sudah kita bantu, toh nanti di akhirat di depan Rabbul Jalil kita tidak akan mendapatkan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di situ baru yang dikatakan nikmat yang kekal dan abadi, walaupun sedikit ditimbang di dunia yang banyak ini kita anggap, padahal itu akan kita tinggalkan dan dia pun akan meninggalkan kita. Ikhwani fillah. Makanya dalam kitab konsep Islam, innal qiyama bi huquqil muslim min fadailid din, bahwasanya mendirikan menegakkan hak seorang muslim itu adalah suatu kelebihan daripada agama kita. Di agama kita umat Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu yang ditanamkan kepada kita adalah untuk saling bantu membantu, tolong menolong. Coba kita bercermin ke belakang sejarah Islam, yaitu bagaimana kaum Ansor dengan Al-Muhajirin. Al-Muhajirin datang ke kota Madinah. Bagaimana saudara kita Ansor menerima mereka dengan lapang dada, dengan dua tangan membuka kedatangan para saudara-saudara kita Al-Muhajirin. Lahan mereka sediakan, tempat mereka sediakan, pangan mereka sediakan, bahkan keluarga pun mereka sediakan tanpa menunggu imbalan. Ikhwani billah, hakikat daripada agama kita adalah untuk mendirikan hak-hak di antara sama kita muslim, bukan untuk mematikan, bukan untuk memutus, bukan untuk menginjak hak saudara kita, tapi berikanlah kepada kita. Dan hakikat daripada agama kita ini, kelebihan daripada agama kita ini, wa husni suhbati ma'ah, itu untuk memperbaiki persahabatan, pergaulan di antara mereka, bukan saling mencari musuh, memperkecil persaudaraan, tapi kita memperluas daripada persaudaraan kita. Perbaiki sahabat, bagaimana berbaik pergaulan, persahabatan. Kadang-kadang bisa dengan bantuan, kadang-kadang bisa dengan nasihat, kadang-kadang bisa dengan harta, kadang-kadang bisa dengan ilmu, kadang-kadang bisa dengan pemikiran. Inilah yang akan membuat, yaitu persahabatan kita untuk menjadi kokoh dan baik. Bentuk dari agama kita bukan sekedar untuk ibadah secara individu pribadinya saja, tapi apa? Wa idkhalis surur alaihim, yaitu agama kita menganjurkan memasukkan rasa senang, rasa gembira kepada sama kita saudara.
Bagaimana saudara kita si A biar senang, bagaimana saudara kita si B agar pun senang, gembira, bukan malah menyempitkan daripada pikiran dan kekeluargaan. Ikhwani billah, mari kita bercermin sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Syekhani, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahim wa ta'atufihim kamasalil jasadi al-wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kata Rasulullah, yaitu orang yang beriman itu dalam saling cinta mencintai dan kasih mengasihi, sayang menyayangi, dan saling menaruh simpati atau kasihan. Cobalah kita bandingkan seperti jasad badan kita. Badan kita terdiri daripada 2 tangan, 2 kaki, mata, mulut, telinga, dan segalanya. Apabila tangan merasakan sakit, dia yang kena duri, kaki pun akan terasa sakit, mata pun akan terasa, dia pun terasa sakit dengan meneteskan air mata. Spontan mulut pun akan merasa sakit dan dia mengelakkan suatu kata-kata dengan suatu kesakitan. Sehingga itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa kita sesama muslim ini bukan saling menjelekkan, injak menginjak, sudut menyudutkan, tapi kita andaikan ada saudara kita yang ditimpa suatu kesusahan, semestinya saudara kita yang lain pun akan ikut merasa kesusahan. Apalagi di saat COVID-19 ini, banyak saudara kita yang sudah merintih di atas penderitaan. Kadang-kadang yang biasanya mereka makan 2 kali dalam sehari, 3 kali dalam sehari semalam. Tapi di saat kondisi ekonomi yang ambruk seperti ini, belum lagi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak lagi maksimal dalam mencari kehidupan, mereka terpaksa makan dalam 3 hari hanya 1 kali. Maka alangkah baiknya kita sesama muslim bersaudara untuk saling menjenguk dan tolong menolong. Orang kaya menolong orang yang miskin, orang yang mampu membantu orang yang kurang mampu. Itu adalah suatu ibadah yang dianjurkan sesama kita muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masa fi hajati akhi, barang siapa di antara kita, kata Rasulullah, yang berjalan keluar dari rumahnya, yang mana tujuannya keluar adalah untuk memberikan hajat, untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Di sana ada saudara yang butuh bantuan. Apalagi ini bulan suci Ramadan, keluar dia untuk membantu saudaranya. 1 kali, kata Rasulullah, dia langkahkan kakinya untuk membantu saudaranya yang butuh untuk dibantu. Kana khairun lahu min i'tikafi 10 sinin. 1 kali yang dia berangkat membantu saudaranya, dalam membantu saudaranya itu lebih baik itu yang 1 kali, kata Rasulullah, min i'tikafi 10 sinin, daripada dia itu i'tikaf di masjid selama 10 tahun. Subhanallah. I'tikaf yang dikatakan dalam sebuah hadis, bahwa masjid yang dikatakan itu bukan masjid yaitu di tanah halal, tapi di dalam hadis masjid hadza, kata Rasulullah, masjid yang saya maksud adalah masjidku ini, kata Rasulullah, berarti masjid Madinah, Masjid Nabawi. I'tikaf kita 10 tahun misalnya, kita berangkat membantu hajat saudara kita yang sesama muslim, yang manapun dia butuh terhadap bantuan kita, dan kita pun diberikan Allah kesempatan untuk memberikan bantuan.
maka satu kali kita langkahkan itu lebih baik, kata Rasulullah. Sementara pahala i'tikaf itu bagaimana? Sampai apa? Wa man i'tikafa yawman wahidan, siapa yang i'tikaf, kata Rasulullah, di dalam masjid, dalam satu hari dia i'tikaf di masjid itu, bukan 1 jam, 1 hari dia i'tikaf di dalam masjid, ibtigha' mardatillahi azza wa jalla, bahwa dia yang i'tikaf itu hanya minta ridha Allah, minta kasih sayangnya Allah, itu pahalanya, kata Rasulullah, ja'alallahu bainahu wa bainan nas salasa khunalik. Pahalanya orang yang i'tikaf yang 1 hari di masjid itu, maka Allah akan bangun baginya, yaitu parit ini adalah penghalangnya dari dia, dari surga sampai ke neraka, yang mana membatasi dirinya agar tidak masuk ke dalam neraka, yang menghalang dirinya biar tidak masuk ke dalam neraka, dibuatlah batas oleh Allah. Sebab apa? Sebabnya dia tadi, yaitu i'tikaf di dalam masjid 1 hari, apalagi 10 tahun. Kullu khandakin 'abad mimma bainal khafiqin. Setiap satu parit yang dibangun, satu parit itu perimbangannya, yang menjauhkan kita daripada api neraka itu lebih jauh, kata Rasulullah, mimma bainal khafiqin, daripada antara timur dan barat. Timur dan barat lebih jauh lagi, yaitu lubang penjaga kita, jauh jarak kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka itu. Itulah satu, yaitu khandaq ataupun satu parit. Sehingga dijelaskan Rasulullah kembali dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya wa ghairuhu. Wa ja'a rajulun wa qala, datang seseorang kepada Rasulullah, waqal, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah ta'ala, di antara sekian banyaknya manusia, di mana di antara kira-kira yang paling disenangi, disukai oleh Allah? Kata sahabat ini bertanya kepada Rasulullah. Faqal, kata Rasulullah pun menjawab, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas, yang paling dicintai oleh Allah dari sekian banyaknya manusia itu adalah siapa yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia lain. Dan kita teruskan sedikit lagi, wa haqqul a'mal ila Allah azza wa jalla, dan sekian amal ibadah yang dikerjakan oleh hamba Allah, apakah itu salat, puasa, zakat, dan infak dan segalanya, haji dan umrah, mana dari sekian amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Sururun tudkhilu ala muslim, yaitu ada suatu kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita. Takshifu anhu kurbatan, yang mana itu adalah membuka terhadap saudara kita daripada kesusahan. Kita masukkan, datang kita ke situ, dia timpa kesusahan, kita berikan sedikit bantuan, sehingga dia pun terhindar daripada kesusahan. Itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada sekian amal ibadat yang sudah kita lakukan. Itulah pentingnya kepada kita, yaitu untuk saling menolong dalam kebajikan, bukan hanya memikirkan pribadi kita. Ikhwani fillah, sehingga dengan ini mari kita menanamkan dalam kesempatan kehidupan yang sesaat ini agar selalu berbuat sesama kita, sehingga kita nanti menjadi manusia yang mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang kita dapatkan di dunia yang fana ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, wa qad faza al muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.